Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan kuliner legendaris kali ini adalah ke daerah Ben Hill atau Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tepatnya ke Rumah Makan Padang Sederhana. Rumah Makan Sederhana ini adalah salah satu rumah makan dengan jaringan yang terbesar di Indonesia. Sejarah berawal pada tahun 1973 pada saat Bapak Haji Bustaman mendirikan Rumah Makan Sederhana. Bapak Bustaman seorang pria kelahiran Sumatera Barat pada tahun 1955 hanya sempat mengecap pendidikan sampai dengan tingkat sekolah dasar atau SD saja. Kemudian karena faktor budaya masyarakat setempat, maka Bapak Bustaman harus pergi merantau ke kota lain. Kota yang menjadi tujuan merantau beliau adalah kota Jambi, di mana di kota tersebut Bapak Bustaman bekerja serabutan, mulai dari kerja di perkebunan karet, jualan koran, menjadi tukang cuci piring di rumah makan, hingga menjadi pedagang asongan. Pada tahun 1970 atau 2 tahun setelah beliau menikah, Bapak Bustaman pergi merantau ke Jakarta. Di Jakarta, Bapak Bustaman menumpang tinggal di rumah adik ipar beliau yang tinggal di daerah Matraman, Jakarta Pusat. Di Jakarta, Bapak Bustaman berjualan rokok dengan menggunakan gerobak di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Namun karena pada saat itu terjadi keributan antara preman setempat dengan warga Minang, maka beliau terpaksa pindah tempat ke daerah Pejompongan. Namun ternyata di daerah Pejompongan tersebut penjualannya tidak sebanyak di daerah Salemba, sehingga berbekal pengalaman pernah menjadi tukang cuci piring di rumah makan di Jambi, maka Bapak Bustaman mendirikan warung makan. Beliau kemudian menyewa lahan seluas 1 kali 1 meter, namun ternyata omset penjualannya jauh lebih rendah daripada modal yang dikeluarkan. Belum lagi keuntungan yang ada kemudian juga dilarikan oleh asistennya. Bapak Bustaman kemudian mencari lagi tukang masak baru yang dapat dipercaya dan ternyata warungnya laku keras. Namun sayangnya warung makan yang pada saat itu masih berupa gerobak karena dianggap melanggar ketentuan yang ada diangkut oleh Satpol PP. Kemudian Bapak Bustaman mencoba mendirikan lagi rumah makan di tempat yang lebih permanen di lahan yang disediakan oleh pemerintah. Namun karena beliau membutuhkan 2 lapak dan 1 orang hanya bisa menggunakan 1 nama saja, maka akhirnya Bapak Bustaman meminjam nama pamannya. Saat rumah makan sedang berkembang, lahan yang atas nama paman beliau diambil alih oleh istri pamannya, sehingga pada saat itu Bapak Bustaman akhirnya menyewa kembali lahan lain yang berseberangan untuk tempat usaha menggantikan lahan yang diambil alih. Warung makan itu dalam perkembangannya diberi nama Warung Makan Sederhana, di mana kata sederhana ini adalah nama dari warung makan atau rumah makan tempat Bapak Bustaman pada saat di Jambi menjadi tukang cuci piring. Dan juga nama sederhana ini dipilih oleh istri beliau karena mudah diingat. Rumah makan kemudian membuat sebuah logo dengan mencantumkan huruf SA. Huruf SA ini diambil dari suku kata atau huruf pertama dari kata sederhana dan A-nya itu adalah huruf terakhir dari kata sederhana. Dan saat ini kita telah tiba di Rumah Makan Sederhana cabang pertamanya, yaitu di Ben Hill atau Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Selain Rumah Makan Sederhana SA, juga banyak kita jumpai Rumah Makan Sederhana SB yang memiliki bangunan dan juga logo hampir serupa. Bapak Bustaman dan Bapak Jamilus, pemilik Rumah Makan Sederhana SB, masih memiliki hubungan keluarga. Pada awalnya mereka bekerja sama untuk mendirikan dan membesarkan Rumah Makan Sederhana SA. Karena Rumah Makan Sederhana SB menggunakan bentuk bangunan dan logo yang sekilas hampir serupa, maka Bapak Bustaman membawa masalah ini ke pengadilan, di mana di pengadilan diputuskan agar Rumah Makan Sederhana SB menggunakan kata Rumah Makan Sederhana Bintaro untuk membedakannya dengan Rumah Makan Sederhana SA.
Rumah makan sederhana yang ada di daerah Ben Hill ini kelihatannya tidak terlalu besar dari depan, tapi pada saat kita masuk ke dalam cukup luas dan juga ada bangunan atau tingkat di atasnya. Untuk rasa makanannya sendiri saya rasa saya tidak perlu melakukan review karena sebagian besar warga Jakarta sudah mengenal rumah makan sederhana ini dan juga banyak yang sudah mencicipinya. Soal enak atau tidak enaknya kembali lagi kepada selera masing-masing, karena sekali lagi memasak itu adalah seni dan selera itu adalah relatif. Namun pastinya rumah makan sederhana SA ini merupakan salah satu rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak warga Jakarta karena rasanya yang enak. Sebagai informasi, menu yang paling terkenal dari rumah makan ini adalah ayam pop. Jika teman-teman pernah memperhatikan saat kita makan di rumah makan Padang, maka jumlah atau takaran nasinya itu tidak banyak, sekedar 1 centong nasi saja. Tapi takaran ini akan jauh lebih banyak, hampir 2 kalinya pada saat kita membawa pulang nasinya. Konon infonya di masa lalu yang mampu untuk makan di rumah makan hanyalah orang-orang yang berada saja dan juga orang Belanda, sehingga diberi takaran nasi yang sedikit dengan harapan mereka nambah. Kalau mereka nambah maka mereka harus membayar kembali. Sementara kebanyakan penduduk pribumi membeli nasi Padang untuk dibawa pulang atau dibungkus dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama keluarganya. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk solidaritas warga Minang dengan penduduk pribumi, maka mereka memberikan takaran yang lebih banyak untuk nasi bungkus. Dan kebiasaan itu masih berlanjut hingga saat ini. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.